Ali Mustafa ingin melakukan tugas sejarah, yaitu membuat podcast tentang latar belakang Ali Mustafa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran Putra dari kelas 12 B2. Lalu nama saya Desta Wiyatanto dari kelas 12 B2. Nama saya Fadil Istanto dari kelas 12 B2. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pahlawan revolusi kemerdekaan, yaitu Ali Mustafa. Ya. Latar kehidupan Ali Mustafa macam mana? Mari kita bahas di sini. Sebelum masuk ke podcast, minum dulu nggak sih? Biar asik. Ya santai. Biar santai, bos. Ambil lah, masih ambil. Ini buat rumah. Saya tidak ini. Rumah lain. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang Ali Mustafa dulu. Menurut lu gimana sih latar belakang dari Ali Mustafa ini? Menurut gua Ali Mustafa itu adalah sebuah pemikir nasional, pemikiran tokoh, dan salah satu dari intelijensi negara. Nah, kalau menurut lu Des gimana Des? Ali Mustafa itu adalah seorang yang dikenal sebagai sosok yang paling gigih dan cerdik, yang sangat pintar lah ya pada masa itu. Terus dia juga dari seorang anak yang dari Akro Prawiro dan Sukati disebut juga. Nah, ini gua cuman nambahin aja dari Des sama Badri. Ali Mustafa itu adalah tokoh revolusi Indonesia yang dimana pada saat itu Ali Mustafa itu dilahirkan oleh orang tuanya yang berprofesi sebagai pedagang. Lalu orang tuanya ini kan berprofesi sebagai pedagang. Nah, Ali ini pertama-tama masuk pasukan tentara Indonesia, yang pada zaman itu tentara Indonesia belum namanya itu TNI tapi BKR ya. Badan Keamanan Rakyat. Nah, setelah dia masuk ke BKR itu, Ali Mustafa ini latihan dan dilatih oleh Jenderal Ahmad Yani, yang lalu dia itu masuk ke dalam intelijen negara, Badan Intelijen Negara. Lalu beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian, pada tahun 1950, pada dia masuk PKR pada tahun 1945. Setelah masuk intelijen negara, lalu dia berdinas di Satuan Banteng Raider di daerah Kodam Diponegoro di Jawa Tengah. Dia bersama Subomo, yaitu kawannya, di bawah kepemimpinan Ahmad Yani. Nah, Ali Mustafa ini mempunyai satu murid yang bernama Beni Wahyudi. Pokoknya iya, Beni Burdani. Maaf lupa. Soalnya banyak banget tokohnya nih. Ya. Lalu Beni Burdani adalah sebagai ahli dalam bidang intelijen seperti gurunya itu Ali Mustafa. Nah, lalu Ali Mustafa setelah berada di daerah Kodam Diponegoro, setelah dari Banteng Raider, dia mengikuti salah satu petinggi di daerah Mana? di Ponegoro, Kodam Diponegoro, yaitu adalah Soeharto. Dia adalah sebagai, bisa dibilang juga kanannya Soeharto. Iya, sebagai tangannya Soeharto. Nah, si Ali Mustafa ini sama anak buahnya ini dipindah alihkan dari Diponegoro ke Jakarta buat menyelidiki kasus-kasus yang ada di Jakarta. Nah, kasus-kasus yang paling sering dijumpai itu pada saat partai politik. Nah, di partai politik ini Ali ini kan meneliti kasus. Sebelumnya itu ada 10
fakta ya, lalu Ya, partai. Partai. diubah menjadi Iya. bukannya diubah sih, kayak Berarti apa? jadi apa ya maksudnya ya? di Bukan berpecah sih jatuhnya. dipisahkan. Yang dipisahkan Jadi menjadi berapa? 3 partai. Yang pertama itu ada 3P, PPP, terus ada partai Golkar sama partai PDI. Nah, setelah Ali Murtopo dipindahkan ke Jakarta, dia dipindahkan lagi ke Kodam Diponegoro. Nah, dia ditugaskan untuk memberantas pasukan Darul Islam DITII itu pada tahun 1955. Karena dalam pembantaian, maksudnya pemberantasan Darul Islam di daerah Diponegoro karena sangat meresahkan pada saat itu. Pada saat itu juga Republik Indonesia sedang menghadapi gerakan koreksi daerah melalui PRRI, dan banyak pasukan-pasukan ABRI yang dikirim ke Sumatera untuk mengulangi gerakan ini. Tuh. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, gua ada sedikit pertanyaan nih. Kalau menurut lu motivasi apa sih yang membuat Ali sebegitu kokohnya untuk menjadi pasukan intelijen Indonesia? Nah, menurut pandangan gua, Ali Murtopo ini motivasinya dari orang tuanya yang sebagai pedagang. Dia ingin membanggakan orang tuanya, sangat ingin membanggakan karena ingin mengangkat derajat orang tuanya. Lalu dia mengabdikan diri menjadi seorang BKR. Dia memasuki BKR itu golongan Bintara di daerah Gombong, yaitu di Jawa Tengah, Kebumen. Lalu setelah itu dia masuk satuan khusus yang bernama Riders. Itu menurut pandangan gua. Kalau pandangan lu Des, gimana motivasinya? Selama di PJ itu dia telah menerima banyak penghargaan serta kehormatan yang diikuti dari luar negeri, gitu. Serta dari dalam negeri yang juga sering jadi dihormati dari pejuang-pejuang tokoh lain. Kalau dari gua sih emang Ali Murtopo ini adalah orang yang bekerja keras, dan paling penting sih dia sangat ambisius untuk segala bidang sih. Soalnya kan dia sebagai seorang intelijen kan pasti dia sangat apa ya, kalau disebut tuh sangat percaya diri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pasti dia sangat serius dalam semua hal apapun. Nah, terus menurut lu gimana sih kalau misalkan Ali Murtopo ini, kalau misalkan ini nggak ada di Indonesia, misalkan nggak ada tokoh Ali Murtopo, apa yang terjadi di Indonesia ini? Menurut pandangan gua, Ali Murtopo itu setelah tahun 55 dia masuk satuan Banteng Riders. Kenapa? Karena menurut saya dia ingin memberantaskan pasukan DITII atau Darul Islam karena sangat meresahkan pada tahun itu. Lalu setelah memberantas, dia ditarik oleh Letnan Kolonel Soeharto dan bergabung pada operasi khusus untuk dia memberantas pasukan Darul Islam pada tahun tersebut. Ali Murtopo kan sebagai tangan kanannya Soeharto. Soeharto. Nah, Soeharto. tapi si Ali Murtopo ini pengen banget nih jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi dia nggak bisa karena masih ada Soeharto. Nah, menurut tuh gimana nih kalau misalkan dia sebagai anak buahnya tapi dia ingin menyingkirkan pemimpinnya, itu suatu hal yang baik nggak sih? Nah, karena Ali Murtopo ingin merebut kekuasaan dari Soeharto, nah
pada tahun sebelumnya itu Ali Murtopo ini bisa dikatakan menjilat Soeharto, membantu salah satu tugas Soeharto waktu di daerah Kodam Diponegoro. Lalu Ali Murtopo itu karena ingin merebut kekuasaan dari Soeharto, dia saat itu ditugaskan sebagai staf ahli dari Soeharto di daerah Kodam Diponegoro. Lalu setelah sebagai jadi staf di daerah Kodam Diponegoro, lalu dia kembali lagi di intelijen negara. Setelah di intelijen negara, dia sebagai wakil kepala intelijen negara pada tahun 1973. Kalau nih, kalau misalkan nggak ada pahlawan-pahlawan revolusi kayak gitu, emang Indonesia bisa maju sejauh ini nggak sih? Menurut gue sih kurang sih, gak banget. Kurangnya tokoh-tokoh kayak gitu tuh bisa jadi hambatan Indonesia jadi negara lebih maju seperti sekarang ini. Iya sih. Iya. Menurut pandangan gua itu bisa saja terjadi dan tidak akan ada pahlawan revolusi seperti Ali Murtopo, karena Ali Murtopo ini sangat berpengaruh pada zaman Orde Baru. Dia juga sebagai tangan kanannya Soeharto. Ali juga berperan besar sebagai dalam melakukan moderasi intelijen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelijen dengan agama, operasi khusus atau ya OPSUS itu yang terutama ditujukan untuk membangun dan melawan politik pemerintah Soeharto itu. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan nggak ada pahlawan revolusi kayak gini, kayak Indonesia bakalan masih dijajah oleh para penjajah. Itu bisa saja terjadi karena itu karena Ali Murtopo yang sangat membantu Soeharto untuk melancarkan karirnya dari seorang letnan kolonel dari staf ahli Kodam Diponegoro. Soeharto ini bisa sampai ke Pangdam Diponegoro, Panglima Kodam Diponegoro di Jawa Tengah pada saat itu. Karena Ali Murtopo telah membantu Soeharto menuju karirnya yang bagus pada saat Orde Baru, dia menjadi asisten Soeharto pada saat menjabat sebagai Pangdam Diponegoro. Nah, Ali juga diangkat sebagai ketua intelijen negara. Nah, habis itu sebelum kita lanjut lagi, minum dulu lah biar enak. Biar podcastnya tuh Asik ya. belum jelas ya kan, bahas tentang Ali Murtopo. Dia seorang tentara yang sangat berpengaruh di zaman Orde Baru, Di zamannya era Soeharto. udah malas kan Gue udah empat cok. udah malas kan teman-teman. Tehnya 4 juga sih. Banyak katanya. Menurut lu tugas podcast ini sebenarnya asik sih. Cuman karena kita udah kelas 12, nggak ada padet aja jadwalnya. Jadi ya agak mepet lah ini tugasnya. Katanya dulu kali ya, lihat dulu ya. Lalu gimana nih Ban tanggapan lu setelah Ali Murtopo menjadi seorang intelijen setelah dari karir TNI? Gimana tanggapan lu? Kalau menurut gue ya, Ali Murtopo kan setelah pensiun dari tentara kan dia masuk ke dalam dunia politik mengikuti Soeharto kan. Kan dia balik lagi sebagai tangan kanannya Soeharto. Nah, Soeharto ini kan berprofesi dulu kan sempat jadi pemimpin Indonesia kan sebagai presiden kan Soeharto. Nah, Ali Murtopo itu
ya apa ya, Apa tadi? Hah? Apa tadi? apa ya, sebagai kan tadi kan sebagai tangan kanannya Soeharto, Ya. ya pasti dia tugasnya membantu Soeharto dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, lalu pada saat tahun 1968 1978 Soeharto ini ingin menjadikan Ali Muhtoppo sebagai Menteri Penerangan yang ke-21 pada tahun 1978. Doni Ban, tanggapan pada dia sebagai kepala penerangan atau menteri ke-21 itu, karena dia sangat berpengaruh pada zaman Orde Baru. Maka gimana tanggapan lu guys, karena dia kan diangkat sebagai menteri nih, Ya. dari TNI ke menteri. Dia disiplin sampai itu ya karena apa gitu? Ya, kalau tanggapan gue sih karena dia mengikuti Soeharto kan. Ya. Juga saat ini dia dari yang TNI menjadi diangkat menjadi menteri itu karena juga bantuannya Soeharto. Itu betul. Karena kan juga Ali kan memiliki prestasi yang bagus ya, kalau pas sama Soeharto, jadinya mungkin Soeharto udah mempercayai Ali sebagai pemimpin menteri itu. Dan padanya Soeharto itu Ali juga tidak harus jadi menteri kan. Bisa saja. Menurut lu kenapa sih Ali ini nggak bisa melewati kekuasaan Soeharto ingin merebut RI 1 gitu? Menurut gua kan Ali ini kan sebagai anak buahnya Soeharto ya, pasti Iya. Soeharto kan sebagai pemimpin. Menurut saya ini sangat sulit untuk melengsarkan pemimpinnya pada masa kejayaan Soeharto. Nah, tapi Ali mencoba untuk menyingkirkan Soeharto sebagai pemimpin dan menggantikan dirinya sebagai pemimpin RI 1 karena Ali terlalu ambisius untuk melakukan hal itu. Ali bisa disebut kayak kebaca lah sama anak buahnya Soeharto yang lain, jadinya Ali itu diturunkan jabatan. Nah, mengapa tidak bisa? Karena mungkin Ali juga kurang informasi untuk melanjutkan dia untuk menggantikan Soeharto. Mungkin karena informasinya terkendala atau kemampuannya dia hanya sampai di sini, tapi Soeharto mampunya di sini. Ataupun itu juga bisa berpengaruh karena apa? Ya karena tadi kemampuannya untuk mengundi Soeharto itu Belum memenuhi ya. belum memenuhi. Lagi pula juga derajatnya lebih tinggi Soeharto daripada Ali sebagai politiknya. Ya kalau kita mikir bertiga nih, ya nggak mungkin lah kalau Ali Muhtoppo ini bisa menggantikan Soeharto sebagai RI 1 ya, karena kan dari dia di daerah Kodam di Ponorogo kan, dari Banteng Raiders terus ke intelijen itu kan di bawah Soeharto. Ali Muhtoppo juga membantu kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas Soeharto ya kan, untuk melancarkan atau membantu teruskan karir Soeharto sebagai RI 1. Dan waktu itu Ali Muhtoppo juga membantu Soeharto itu sampai Panglima daerah Kodam di Ponorogo, dan si Ali Muhtoppo ini menjadi ahli stafnya. Yang nggak juga dong, apa namanya, Oleh seret pemimpin iya, ya, bisa. menjilat kan itu kan ya sama aja ya, mencelakakan Diri sendiri. diri sendiri buat merebut jabatan dari Soeharto. Terus kalau lu gimana Des? Setelah dia dari TNI kan dia jadi Menteri Penerangan. Ya. Nah, setelah jadi Menteri Penerangan itu apa yang dilakukan oleh Ali Muhtoppo setelah menjadi Menteri? Mungkin dia masih ikut
Soeharto sih masih membantu jalan tugas-tugasnya Ya dia masih ngikutin Soeharto kan, dia juga masih sebagai Jadi- pembantu. tangan kanannya Soeharto. Nah, Ali juga punya anak buahnya juga bawahnya Soeharto yang tadi Benny Murdani. Benny Murdani. Nah, Nah, Benny Murdani juga karir juga bagus, moncang ke atas ya karena dibawa oleh Ali Mutopo, mengikuti jejak Ali Mutopo. Ya, Benny Murdani juga dari satuan khusus yang ada di TNI Angkatan Darat. Mengapa Benny Murdani bisa sampai karirnya melejit sampai ke atas? Ya karena dari arahan dari Ali Mutopo, bagaimana dia harus menjadi suatu pemimpin yang baik ke depannya gimana. Makanya Benny Murdani pada saat itu, pada tahun itu karirnya itu sangat bagus. Iya. Benny Murdani salah satu anak buah dari Ali Mutopo, anak yang buah dicontoh. terbaik lah. Anak buah terbaik Ali Mustopo. Nah, sebelum kita menutup podcast ini, minum dulu lagi lah. Gila. Kemarin juga tadi kalau di kelas itu dia belum ya untuk metik Gue lihat dulu ya. Ya, terus ada nggak sih anaknya dari salah satu Ali Mutopo yang mengikuti jejak orang tuanya? Kan anaknya ada dua tuh, bernama Haris Ali. Iya, Dan dan satu lagi Lucky Ali Lucky Mutopo. Ali Mutopo. Nah, ya ada nggak sih bang anak itu mengikuti jejak seorang ayahnya? Ya enggak. Iya sih Des, ada nggak sih anaknya itu mengikuti jejak seorang ayahnya ini yang sebagai berpengaruh pada saat zaman Orde Baru, pada saat zaman Soeharto. Itu sih mungkin ada lah ya, mengikuti jejak-jejak dari ayahnya sendiri itu. Ya. Jadi itu bisa jadi ntar pemimpinan yang ada di Indonesia itu. Tapi mungkin karir anaknya nggak sebagus Ali Mustopo ini. Bagus ayahnya lah ya. Iya. Mungkin karena ayahnya punya Bukan skill, penting. ya skill dan Skill yang bagus. yang bagus. Mungkin anaknya kurang beradaptasi ke situ, Ya, mungkin. tidak bisa menyamakan skillnya dengan ayahnya itu, ya karena mungkin karena kurang kemampuannya ya, jadi ya mungkin kurang bisa mengikuti jejak ayahnya gitu. Ali Mustopo kan setelah menjadi sebagai pemimpin politik kan dia juga meninggal karena serangan jantung yang lagi. Ya, Ya, di salah satu di Blora, di Jakarta waktu itu. Dia juga dan dan dia orang tua beliau itu yang berada di Blora, dia sangat bangga melihat anaknya yang mempunyai karir bagus di pada zaman Orde Baru. sudah berhasil lah ya. Dia sudah berhasil dan karirnya sangat mentereng di atas. Ya karena tadi dia di bawahnya Soeharto yang membimbing dia. di bawah naungan Soeharto. Ya. Sehingga beliau tuh bisa jadi terkenal di tokoh di seluruh Indonesia ini kan, sebagai tokoh. Tapi walaupun ini Ali kayak kurang kelihatan nggak sih pas kita zaman SD, kayak kita belum tahu tokoh Ali Mustopo ya nggak sih? Iya sih, gue sebenarnya baru denger nih tentang tokoh-tokoh Ali Mutopo kan. Biasanya yang kita sering dengar itu kayak Ya, Jenderal Ahmad Yani, Betul, Ahmad Subanjo, Sution, Sudirman ya. Iya. Gue baru sebenarnya Kartini, Ali Mustopo juga belum kedengeran kan? belum. Ya, mengapa Ali Mutopo tidak 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 ada. terlalu ramai, tidak naik? Ya karena dia Ali Mutopo ini tidak pemikiran dengan Soekarno, karena pemikiran itu Ali Mutopo itu mengikuti Soeharto. Mungkin karena itu dia mungkin tidak diculik pada saat GTG SPKI. Mungkin setelah GTG SPKI ini dia karirnya naik karena dia sangat berpengaruh di dalam Orde Baru. Dia pun juga politikus ternama di Indonesia pada zaman Orde Baru itu. Nama dia juga peran penting guys di zaman Soeharto. Ya. Mungkin ini juga kan, dia kan juga sebagai badan intelijen negara, mungkin tentang dirinya ini
cukup minim informasi ya nggak sih, karena kan Badan Intelijen Negara kan pasti nggak banyak orang yang tahu. Ya betul juga, karena kan intelijen negara itu sangat tertutup, bahkan tentara yang satu tentara sama dia ini satu instansi Belum tentu tahu. belum tahu dia dengan kondisi tubuhnya secara fisik itu nggak kelihatan itu dia sebagai tentara. Mungkin dia intelijen negara, namanya juga dia intelijen negara, dia juga nggak bakal harus tahu dengan orang-orang, nggak mungkin tahu dong dirinya itu sebagai apa. Ya, pantesan nggak manis, nggak gua aduk. Aduh, Kan sih yang punya rumah. Tuan rumah gitu. Tuh, gulanya banyak banget. Aduh, sering banget ya. Tapi yang penting ada rasa-rasanya lah, enak lah. Dan Ali Murtopo itu meninggal tahun 1984, 15 Mei di Jakarta ya. Dia meninggal. Karena serangan jantung tadi dia tiba-tiba nyakit Jantung. jantung. Ini karena faktor usia yang membuat dia untuk usia kan, atau penyakitnya yang tidak tahan lama dalam tubuhnya, mungkin saja. Nah, mungkin podcastnya sampai sini aja kali ya. Ya sebelum menutup, nanya nih setiap anggota podcast nih, Yes. bagaimana kesimpulan dari pahlawan revolusi kita Ali Murtopo dengan dia dipangkat terakhir di jabatannya di TNI Angkatan Darat sebagai Letnan Jenderal. Itu adalah tentara yang bintang 3. Ya, dari dulu dari Krista gimana Kalau menurut dari kesimpulan? kesimpulannya sih ya, Ali ini kan sosok yang ambisius ya. Ya, Pas dari dia dari bintara ke bintang 3 itu kan pasti perjalanan itu kan Ya, gak mudah kan, ya, sangat rumit itu sedikit orang yang bisa mencapai hal itu. Nah, karena Ali masuk ke dalam pasukan khusus, terus dia juga menjadi Badan Intelijen Negara sebagai pemimpinnya juga, pasti dia sudah melakukan operasi-operasi yang sangat banyak, pengalamannya pasti sangat banyak lah. Orang-orang pasti pada tahu siapa itu Ali, makanya dipercaya oleh Soeharto buat mencapai bintang 3 itu. Gimana Des kesimpulannya dulu Des? Mungkin kami juga ya. Dia juga seorang yang berhati ya. Dia juga pasti orang tuanya bangga memiliki anak seperti Ali ya. Dan walaupun orang tuanya sebagai pedagang, tapi anaknya sendiri bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya Sejauh itu ya. sejauh itu ya. Hingga saat ini dia udah jadi sukses dan karirnya terkenal di seluruh Indonesia ini gitu. Kalau menurut lu gimana nih? Ya sabar, kita buru-buru santai lah ya. Gue udah baru ketemu ini gue. Bener belum juga Des? Ini teh terakhir manis banget, Bay. Anis, ini gue Di bawah gulanya. Iya, Bay, aduh. Biasa lah. Karena pengen bikin podcast terlalu terlalu semangat sampai lupa. well ya. Makasih juga nih buat teman Jangan apa cuma. Nah ini menurut gue ya, Ali Murtopo ini ada satu prajurit yang sangat disiplin dan sangat patuh terhadap pemimpinannya. Itu pertama patuh dengan pemimpin yang pertama ada di Banteng Raiders, yaitu Ahmad Yani. Lalu dia sangat patuh dan mimpin setelah berada di Kodam Diponegoro sebagai Kapolri, dan itu adalah panglimanya di Kodam adalah Soeharto. Itu sangat patuh, sangat disiplin, dan dia itu waktu jadi menterinya, dia menteri penerangan, dia itu sangat dihormati, sangat patut ditiru hal positifnya. Ya karena dia kan pasti tegas, wibawa, patuh, karena dari dia sekolah Bintara tadi, sekolah prajurit TNI yang awalnya dari Bintara, dia bisa ke Letnan Jenderal waktu jabatan terakhirnya. Nah itu aja sih kesimpulan gua
yang pertama dia patuh terhadap pimpinan yang membuat karirnya itu sampai ke atas, ya walaupun dia tidak bisa merebut kekuasaan dari segi harta ya kan, karena bantuannya doa kedua orang tuanya mungkin sih. mungkin lebih enggak karena doa dari orang tua dia bisa karir itu kan. Betul. Nah ini kalau dari gue sih pesan aja ya, kita sebagai misalkan sebagai tangan kanan itu kita jangan pernah sesekali buat merebut kekuasaan pemimpin kita lah, itu sangat sulit, pasti yang bakalan celaka diri kita sendiri. Iya, apalagi Karena orang, apalagi orang itu juga yang membawa kita. iya bawa kita naik kan, Betul, nggak mungkin Pasti dong. Kita memiliki betul. jasa yang banyak lah buat kita, Iya, betul. jangan sampai kita ngambil haknya dia. Nah pesan gue terakhir nih sebelum penutupan ya sebagai manusia kita selalu bersyukur apa yang diberi jabatan oleh atasan, dan kita tidak serakah untuk ingin melebihi dari ilmu kita ya. Terima kasih podcast kami Ya, terima kasih santuy. 5 4 literan yes. Yeah.